Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi sahabat di acara edisi untuk membahas atau membicarakan tentang makna penting di dalam menjaga kesehatan fisik kita sebagai manusia. Bahwa menjaga kesehatan bagi kita umat manusia ini dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Kenapa? Karena kesehatan yang ada pada tubuh kita ini akan kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita sebenarnya, untuk digunakan bekerja, ya, memenuhi kebutuhan keluarga, dan tentunya memang harus ditopang dengan kesehatan yang sangat memadai pada kita. Itu saya kira sahabat ya, betapa pentingnya kita sebagai manusia memang perlu menjaga kesehatan fisik kita agar supaya dalam mengarungi kehidupan kita dalam sehari-hari ya kita akan menjalaninya dengan perasaan yang nyaman, ya, dengan perasaan yang enjoy, tanpa harus merasakan sakit di beberapa bagian pada organ tubuh kita. Mungkin kalau kita berusaha untuk merenungkan ketika kita melihat di sekitar rumah kita ada yang sakit pada salah satu organ tubuhnya, kalau kita mengukur tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan, kalau diukur dari aspek finansial umpamanya, sudah berapa banyak yang harus kita keluarkan untuk menjaga kesehatan kita ini. Dan apabila juga diukur dengan arti penting dari organ yang harus kita jaga itu, wow, betapa sangat berharganya organ-organ yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu organ yang tampak dari luar secara kasat mata maupun organ-organ yang ada di dalam tubuh kita seperti lambung, pankreas, hati, jantung, dan semacamnya. Itu sangat tak ternilai harganya. Oleh sebab itu mungkin kita sebagai umat manusia perlu menjaga tentang kesehatan kita ini, kesehatan fisik kita ini. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga fisik kita sebenarnya. Tentunya yang pertama adalah menjaga pola makan kita. Ya, menjaga pola makan kita. Kalau umpamanya kita dari sisi waktu terbiasa makan jam 7 tiap pagi, sarapan jam 7, dan umpamanya terus yang kedua kita baru makan jam 5 sore, maka kita berupaya sebisa mungkin makan 2 kali sehari dengan waktu yang telah kita yang kita jadikan kebiasaan. Atau kita makan 3 kali sehari, ya, sarapan pagi jam 7, terus jam 12 makan siang, terus sore jam 5 sore kita makan yang ketiga kali. Nah, itu kita pertahankan ketetapan waktu yang kita lakukan untuk mengisi perut kita dengan makanan-makanan yang bergizi, tentunya perlu kita tetapkan, karena itu juga akan sangat berkontribusi terhadap kesehatan fisik kita. Jangan sampai waktu yang kita gunakan untuk makan di sini justru berubah-ubah karena ketendoran kita. Kita punya kebiasaan makan jam 7, sarapan jam 7 tapi dalam suatu waktu nanti kadang-kadang jam 9 sampai jam 10 baru makan. Nah, itu tidak bagus terhadap kesehatan lambung terutama. Itu dari sisi penggunaan waktu. Bagaimana dengan dinner, dengan makan malam? Ya, sebisa mungkin kalau saya pribadi memang sangat menghindari yang namanya makan malam, ya, sangat menghindari makan malam karena memang saya konsultasi dengan beberapa petugas kesehatan, itu memang kurang bagus juga. Tapi umpamanya dalam waktu tertentu kita menghadiri suatu acara, diundang oleh kerabat terdekat atau teman untuk ada acara pesta, pokoknya ya kita makan juga tidak apa-apa, karena tidak tiap malam juga kan itu. Nah, itu sahabat-sahabat, itu dari sisi waktu. Terkait dengan
apa sih yang paling bagus yang harus kita konsumsi di samping ya karbohidrat berupa nasi. Ya tentunya kita memperbanyak sayur mayur yang harus kita konsumsi karena itu sangat berkontribusi terhadap kebutuhan fisik kita untuk menjaga kesehatan kita. Bagaimana dengan daging? Ya daging itu tentunya juga butuh kita konsumsi, tetapi jangan sampai terlalu sering di sini karena daging ya apa kalau dikonsumsi dengan jangka panjang dan hampir tiap hari makan daging itu juga konsekuensi negatifnya juga itu kurang bagus. Ya bagi orang yang masih berusia muda mungkin tidak akan terasa, tetapi ketika sudah berusia di atas 40 tahun mungkin akan terasa di situ karena kandungan kolesterolnya juga tinggi kalau yang namanya daging. Para sahabat, di samping menjaga pola makan untuk menjaga kesehatan fisik kita, kita mungkin perlu olahraga teratur juga tentunya ya. Ya kalau kita punya kebiasaan berolahraga setiap pagi di jalan kaki, lari-lari kecil, lari pagi atau berolahraga dengan permainan alat setiap pagi itu sangat bagus bagi kesehatan kita. Bagi para sahabat yang sudah memang punya kebiasaan berolahraga setiap pagi atau setiap hari, setiap sore, itu jangan sampai dihentikan. Berupayalah untuk berolahraga seoptimal mungkin dalam arti menjaga kualitas olahraga kita. Itu saya kira. Terus selanjutnya di samping memang kita harus berolahraga untuk menjaga kesehatan fisik kita, satu sisi kita memang harus menjaga atau mengatur istirahat kita. Kita harus tahu betul kapan seharusnya kita bekerja, kapan seharusnya kita beristirahat. Kalau umpamanya pada malam hari kita harus istirahat antara jam 9 sampai jam 3 malam, ya kita harus berusaha pada waktu itu digunakan untuk betul-betul ya istirahat agar supaya pada pagi hari kita bangun sudah dengan kondisi fisik yang fresh tentunya gitu. Begitu sahabat. Sahabat, pada siang hari ini di kantor Fakultas Dakwah sedang kedatangan tamu dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi dalam rangka melakukan penelitian melalui cek kesehatan meliputi cek tensi darah dan gula darah. Ada beberapa pejabat struktural di lingkungan fakultas, baik fakultas dakwah, fakultas ilmu sosial dan humaniora, serta fakultas ekonomi, fakultas syariah dan ekonomi Islam yang bergabung menuju kantor fakultas dakwah untuk melakukan cek kesehatan secara bersama-sama. Bisa dilihat banyak dari para pejabat struktural yang masih melakukan tes untuk mengetahui tensi darah dan gula darah yang dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya sendiri dekan Fakultas Dakwah, ketika dicek tensi darah tadi masih tinggi sih, tensi darahnya ketemu 145, yang sebelumnya memang rata-rata 150. Sementara ketika dites gula darah tadi ditemukan 135. Kata dari pihak Fakultas Ilmu Kesehatan tadi bahwa tinggi dengan kadar 135 itu masuk dalam kategori normal dan sehat. Termasuk tadi lingkar perut juga diukur, saya ketemu 83, katanya masih normal, tidak termasuk orang yang gendut, tetapi kalau dilihat memang sudah kurang elok juga dipandang. Walaupun 83, saya merasa kalau dilihat dari samping juga merasa gendut begitu. Sahabat-sahabat sekalian,
itu bisa disaksikan pengukuran lingkar perut untuk diketahui seberapa besar perutnya. Wah, 87 87 berarti lebih besar dari perut saya tadi gitu ya. Tetapi besar kecilnya sahabat-sahabat sekalian bagi individu tertentu tentunya dengan ukuran 83 walaupun dikatakan ya ukuran sedang, tetapi kita ketika diukur dengan tinggi atau besar kecilnya badan itu akan terlihat gendut atau tidak gitu. Ketika badan kelihatan kurus tetapi dengan lingkar perut 83 itu akan kelihatan gendut. Tetapi bagi orang yang memiliki tubuh yang ideal, dada yang bidang dan besar dengan ukuran lingkar perut 84 atau sampai 87 itu akan kelihatan rata dan tidak kelihatan besar. Ini sebagian masih ada yang mengisi kuesioner untuk mengetahui pola makan dalam kesehariannya, apakah lebih banyak mengkonsumsi hal-hal yang mengandung karbohidrat atau protein atau mengandung kalori tinggi, mengandung lemak dan sebagainya. Dari alat tes ini juga akan diketahui pada gilirannya akan berimplikasi terhadap hasil tes gula darah dan kesehatan lainnya tentunya. Sahabat, ini sebagian teman ada yang melakukan tes tensi darah. Tes tensi darahnya ini sudah pakai yang digital, tidak memakai yang yang dipompa begitu. Dan di sini nanti juga hasilnya akan diketahui berapa hasil dari tes tensi darah tersebut. Nah, ini alatnya dan itu diketahui tensinya diketahui 125 sistolnya dan distolnya 86. Nah, ini kategori sehat. Sehat sekali ini. Sahabat-sahabat sekalian, seandainya acara pengecekan kesehatan pada seluruh umat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini, khususnya juga di perguruan tinggi dilakukan minimal 3 bulan sekali, mungkin akan lebih baik saya kira untuk mengontrol kesehatan para pejabat struktural yang ada di lingkungan di lingkungan Universitas Ibrahim Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Sahabat, itu ya pengecekan atau sekaligus penelitian kesehatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi terhadap para pejabat struktural di lingkungan Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Dari beberapa cek kesehatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan terhadap beberapa pejabat struktural tersebut, alhamdulillah dari sekian banyak pejabat struktural dari 3 fakultas yang kebetulan melakukan cek kesehatan pada siang hari ini, alhamdulillah seluruhnya sehat begitu. Jadi angka-angka yang harusnya
menjadi patokan kategori orang normal di situ, alhamdulillah seluruhnya ditunjukkan dengan angka-angka kategori sebagai individu-individu yang sehat, baik pada aspek cek tensi darah, tes gula darah maupun pengukuran pada lingkar perut itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian dalam acara penyampaian tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan fisik kita sebagai umat manusia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.